Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berapa waktu yang diberikan ke saya ini untuk sekitar 20 sampai 25 menit, Bu. Oh, baiklah kalau gitu. Mungkin saya juga tidak akan pakai selama itu harapannya. Ini kepada semua peserta yang ada di sini. Pertama kita panjatkan syukur dulu pada pagi hari ini kita bisa online bersama untuk membahas beberapa materi yang cukup menarik. Ini berarti saya share screen dari tempat saya saja ya. Iya, Bu, silakan ya, Bu. Baik, jadi sebagaimana judul yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini, maka topik yang diangkat adalah sistem monitoring hutan nasional atau kalau disingkat Simontana, namanya dulu adalah National Forest Monitoring System, tapi karena masih berbahasa Inggris, jadi kita translate juga ke bahasa Indonesia. Nah, ini mencoba membahas untuk perkembangannya untuk kebutuhan pemantauan lingkungan. Saya perkenalkan diri dulu. Saya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan. Jadi lebih banyak kepada mengurusi informasi terkait tutupan lahan, kemudian perubahannya, dan beberapa informasi terkait data-data keruangan. Lebih jauh, saya ingin memulai topik paparan saya ini terkait dengan bicara pemantauan. Ada sesuatu yang cukup menarik ya. Tadi Pak Yudi sudah menjelaskan beberapa metodologi kalau kita melakukan berbagai, katakanlah kita melakukan semacam pemantauan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Yang diceritakan adalah lebih banyak kemodis, tapi juga sudah dicoba untuk menggunakan Landsat. Nah, itu adalah tantangan. Nah, kami coba memulai dari suatu kebutuhan sistem pemantauan yang ini skalanya adalah skala operasional. Jadi sesuatu yang memang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk berbagai informasi yang sungguh-sungguh dipakai untuk berbagai dasar pengambilan keputusan. Jadi kalau kita melakukan operasionalisasi untuk sistem pemantauan, khususnya untuk area yang cukup luas, karena Indonesia ini sebetulnya luar biasa luasnya, sama dengan Amerika, kalau dihitung-hitung luasnya, hanya kita memang mempunyai perairan ya, di antara pulau-pulau itu. Nah, kalau kita mempunyai area yang sangat luas, dan kita membutuhkan sebuah sistem pemantauan operasional, sebenarnya ada dua poin penting. Yang pertama adalah untuk datanya dulu. Jadi untuk sistem pemantauan kita harus tahu data atau data source atau sumber datanya itu seperti apa. Yang pertama, sumber data itu harus didukung oleh systematic global acquisition. Jadi dalam hal ini harus ada jaminan ketersediaan data. Kita tidak bisa membangun sebuah sistem pemantauan yang datanya tidak bisa dijamin dia sekarang ada, nanti 5 tahun lagi ada atau enggak, itu enggak mungkin. Kemudian yang kedua adalah kita karena ini bicaranya operasional dan cakupannya luas memang harus low cost atau meminimumkan biaya. Yang ketiga harus ada easy access, artinya kita bisa mendapatkan data itu secara lebih mudah. Kemudian yang keempat adalah pre-processing minimal. Nah ini kita nanti akan ada cerita bahwa pengalaman itu pre-processing ini memang menarik. Kemudian yang kelima mampu memberikan informasi yang diperlukan. Jadi data di luaran sana itu banyak. Tapi apakah betul kita memerlukan semua informasi dari data itu? Nah, kita harus tahu dulu, need kita apa. Kemudian yang kedua, bicara sistemnya sendiri. Sistem untuk sistem pemantauan itu dibangun sesuai kapasitas dan kapabilitas. Jadi kita harus mempunyai ownership terhadap sistem itu. Dalam arti kita jangan untuk negara, kita sebaiknya tidak menggunakan data jadi yang sudah diproses di mana, tapi kita mempunyai ownership. Kemudian membangun sistem itu sesuai metodologi yang memadai. Metodologi yang memadai dalam arti sesuai dengan kebutuhannya.
Kemudian yang ketiga, improving by time. Jadi jarang kita langsung punya sebuah sistem itu yang langsung sempurna. Tidak, dia pasti berjalan improving by time. Kemudian dukungan background scientific. Nah, disinilah maka kami sangat senang ketika kemarin IPB mengundang atau berkolaborasi sebelumnya juga, karena memang background scientific itu sangat kita perlukan untuk optimalisasi dari sebuah sistem. Ini saya mengambil data dari LAPAN. Jadi LAPAN itu sebetulnya sudah menjadi partner dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak dari awal. Di sini LAPAN, ini slide-nya LAPAN sendiri, menjelaskan mengenai bagaimana mereka menyediakan data penginderaan jauh dari sejak tahun lama. Nah, di sini tadi saya menjelaskan bahwa sistem itu harus didukung kesinambungan dari data. Ini yang datanya cukup panjang, itu yang saya tulis resolusi menengah itu adalah data Landsat. Jadi disinilah sebetulnya monitoring system atau NFMS Simontana yang dipakai KLHK berada, karena dia umurnya panjang. Data itu sudah berumur sejak tahun 90-an, bahkan 70-an, tapi waktu itu memang belum memenuhi ya. Jadi kita baru mempunyai data itu dari 90-an sampai kondisi yang sekarang. Sebetulnya banyak juga data resolusi rendah yang sudah ada sejak dahulu kala, ada NOAA dan sebagainya, tapi itu penggunaannya lain, bukan untuk informasi penutupan lahan. Kemudian resolusi tinggi, itu banyak juga yang mengatakan bahwa ini sebetulnya yang paling bisa menjawab pertanyaan, karena memberikan informasi yang cukup detail dengan resolusi yang lebih bagus. Namun demikian data resolusi tinggi, bahkan sangat tinggi, ini dia umurnya belum panjang, dia baru ada sekitar tahun 2006 sampai sekarang lah, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau kita membutuhkan informasi long term dari zaman dahulu kala sampai sekarang agak sulit kalau kita langsung menggunakan resolusi tinggi. Jadi dalam hal ini kalau kita bicaranya default informasi untuk sebuah negara, apalagi negara kita cukup luas, maka kita milih menggunakan resolusi sedang yaitu Landsat. Dia berumur cukup panjang. Sekarang kalau kita bicara mengenai sebuah sistem, ini pengalaman dari Simontana sendiri. Simontana ini sebetulnya dibangun secara bertahap. Kalau istilah yang sering muncul adalah stepwise approach. Jadi dia tidak dibangun sehari atau setahun langsung jadi operasional, tidak. Tapi dibangun secara bertahap. Kemudian yang kedua, NFMS Simontana ini juga melibatkan banyak mitra kerja. Jadi tidak dibangun secara sendirian, karena bagaimanapun bekerja dengan banyak pihak akan memberikan banyak informasi. Kemudian yang ketiga, dipergunakan secara operasional untuk kebutuhan yang pertama pengelolaan hutan nasional. Jadi ini benar-benar dipakai untuk berbagai informasi terkait misalkan informasi deforestasi, kemudian reforestasi, kebakaran, dan sebagainya. Kemudian juga dipakai untuk pelaporan secara internasional. Jadi seperti kita tahu, Indonesia ini juga mempunyai beberapa kewajiban untuk melaporkan secara internasional. Misalkan melaporkan ke FAO terkait kondisi tutupan lahan setiap 5 tahunan masuk ke FRA, atau melaporkan kepada UNFCCC, misalkan melalui Biennial Update Report atau melalui National Communication. Itu semua juga dilakukan dengan menggunakan data dari NFMS Simontana. Kemudian yang keempat, sistem ini sebetulnya adalah merupakan bentuk implementasi konsep MRV. Jadi ketika isu perubahan iklim ini muncul, sering disebutkan istilah mengenai MRV, Measuring, Reporting, and Verification. M-nya itu sebetulnya awalnya measuring, tapi sering ditranslate di Indonesia menjadi monitoring. Jadi kita dengan sistem ini sebetulnya sudah mempunyai dukungan untuk bisa memberikan jaminan mengenai MRV ini. Yang kelima, sebetulnya sistem itu bisa dibangun sesuai kapasitas dan kapabilitas negara. Jadi ini ada prinsip-prinsip yang diakui secara internasional, common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Jadi disebutnya CBDRRC. Di dunia negosiasi ini sering disebutkan. Jadi negara itu sebetulnya mempunyai kebebasan untuk memilih atau membangun sistem monitoringnya sendiri. Kemudian yang keenam itu ada Paris Agreement artikel 13, jadi ini terkait negosiasi perubahan iklim. Di situ ada yang artikel 13 itu menyebutkan mengenai transparansi framework.
Jadi di bawah transparansi framework inilah sebetulnya sistem monitoring ini juga bekerja, karena sering juga sistem ini dilakukan assessment oleh berbagai pihak, misalkan oleh UNFCCC atau oleh reviewer independen. Kemudian yang ketujuh, prinsip-prinsip yang harus kita acu adalah TACCC, transparansi, akurasi, konsistensi, completeness, and comparability. Ini memang tidak mudah karena ini berjalan juga by time. Jadi apakah informasinya sudah cukup transparan, apakah sudah cukup akurat, itu memang harus kita lakukan improving by time. Nah ini ketika saya menyampaikan apa yang namanya stepwise approach. Jadi NFMS Simontana, karena tadi saya lihat yang belum tahu cukup banyak ya, ada 68%. Jadi NFMS Simontana ini tidak dibangun begitu saja. Secara initially dia sudah dibangun dari tahun 90-an. Jadi waktu itu ada project namanya National Forest Monitoring System, NFV. Itu sudah mencoba untuk membangun metodologinya terlebih dahulu. Jadi mencari cara-cara bagaimana agar bisa dibangun sebuah metodologi untuk membangun monitoring system tahun 90-an. Pada waktu itu informasi land use, land cover itu disajikan dalam 14 kelas. Kemudian di tahun 2000-an, jadi periode 2000 sampai 2009, itu sudah dibangun jadi sebuah sistem. Jadi sudah tidak trial lagi, tapi menjadi sebuah sistem, dan dia mempunyai kelas informasi tutupan lahan sebanyak 23 kelas. Nanti di belakang ada penjelasannya. Nah, di masa itu, data itu belum free. Jadi kita juga harus mengingat tadi low cost ya. Bicaranya low cost. Nah, data Landsat yang dipakai untuk monitoring system ini datanya zaman dahulu tidak bebas. Jadi kita harus membeli satu SIN, satu kotak itu harganya adalah sekitar 700 US dollar. Sementara Indonesia dengan luas yang seperti itu, kita membutuhkan minimal 218 SIN untuk bisa mengcover seluruh Indonesia. Jadi bisa dibayangkan berapa uang yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan data itu. Untuk itulah monitoring system di periode 2 itu 3 tahunan. Jadi 1 tahun dipakai untuk milih SIN-nya, karena Indonesia ini berawan, jadi susah sekali. Kemudian tahun kedua proses pengadaannya, karena ini besar biayanya, baru tahun ketiga untuk proses pengolahan. Sehingga dulu itu 3 tahunan, 2000, 2003, 2006, sampai 2009. Nah, masuk di periode ketiga, 2009 ini ada kebijakan yang signifikan di NASA sana sebagai penyedia data. Jadi data Landsat ini kemudian dijadikan free, jadi bisa diakses melalui Earth Explorer atau berbagai link yang lain untuk bisa di-download. Nah, sehingga ini istilahnya menjadi data tersedia cukup banyak. Ini sebetulnya adalah salah satu momentum di mana merubah cara kerja dengan menggunakan data penginderaan jauh. Jadi datanya sudah banyak sekali, data mining. Jadi tadi Pak Yuki menyebutkan, Landsat juga begitu. Kalau modus memang free. Begitu Landsat ini menjadi free, kita mempunyai data sangat banyak. Jadi namanya istilahnya data mining, sehingga bisa membangun metodologi untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh. Jadi di periode 3 ini, 2011 sampai sekarang itu informasinya sudah menjadi tahunan. Jadi ini improving by time ya, menjadi tahunan. Jadi setiap tahun informasi dari NFMS Simontana ini tersedia. Di periode 4 itu ditambahkan juga beberapa informasi mengenai kebakaran hutan, karhutla, jadi burn scar, jadi bukan titik api lagi, tapi sudah kepada areal terbakarnya. Kemudian juga dilengkapi dengan beberapa data high resolution, karena memang datanya sudah mulai tersedia. Dan 8 juga merupakan salah satu penyedia data high resolution untuk spot seluruh Indonesia yang dipakai oleh pemerintah. 2005 di periode 5 juga improving lagi karena memang data seperti karhutla yang disediakannya dulunya adalah tahunan bisa diberikan untuk bulanan, tapi dalam arti untuk urusan pemadaman atau untuk implementasi di lapangan. Jadi ini yang saya maksud dengan stepwise approach untuk sebuah sistem. Kemudian tadi melibatkan banyak pihak. Jadi kalau kita lihat dari chart ini, saya nggak akan menjelaskan detail, tapi ada 5